Assalamualaikum anak-anakku sekalian kelas 9 ya. Ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang kemarin ya. Itu tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Kemarin ada 3 pertanyaan ya. Ya, kita langsung saja bahas. Yang pertama itu sebutkan 3 tujuan pembelahan sel. Nah, dari video yang sebelumnya ditayangkan itu bahwa 3 tujuan pembelahan sel itu yang pertama itu ada untuk pertumbuhan. Pembelahan sel itu untuk apa? Untuk pertumbuhan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini ya. Pembelahan sel mengakibatkan jumlah sel di dalam tubuh semakin banyak. Sehingga saat pembelahan sel terjadi, makhluk hidup dikatakan sedang mengalami pertumbuhan, yaitu bertambah tinggi, bertambah besar, dan bertambah volume tubuh. Intinya di sini pembelahan sel itu untuk pertumbuhan tubuh kita. Ya, pertumbuhan tubuh itu ditandai dengan bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah volume. Itu artinya sel kita itu semakin banyak. Nah, dari mana perbanyakan sel ini? Dari proses pembelahan. Yang kedua, tujuan sel membelah itu adalah untuk perbaikan. Kalau di video kemarin itu contohnya saat sampean terjadi luka ya. Bagaimana luka itu bisa sembuh sendiri ya. Bagaimana darah itu mengering. Bagaimana luka itu tertutup ya. Ini prosesnya ada di kelas 8 waktu pembekuan darah. Nah, sekarang diperdalam ilmunya yaitu tentang pembelahan sel. Pembelahan sel itu ternyata juga berperan dalam perbaikan jaringan yang hilang atau rusak saat terjadi luka. Itu kalau di kita ya. Kalau di hewan contohnya itu autotomi ya. Nih, autotomi. Nah, autotomi masih ingat enggak ya? Apa? Ya, autotomi itu peristiwa pemutusan bagian tubuh hewan ya yang tujuannya untuk perlindungan diri. Contohnya ya cicak, gurita, itu ya. Terus kalau di video kemarin tuh contohnya ada reptil ya, buaya apa kemarin itu, atau kadal ya. Nah itu. Nah, dia sengaja memutuskan bagian tubuhnya. Lalu itu tidak putus terus. Itu nanti akan tumbuh. Lah tumbuh itu namanya perbaikan jaringan atau pembelahan sel ya. Itu. Jadi selnya itu membelah bertambah banyak untuk memperbaiki anggota tubuh yang hilang atau anggota tubuh yang terkena luka. Yang ketiga, tujuan pembelahan sel itu untuk reproduksi. Nah, kita nanti fokus di sini loh ya. Nah, pembelajaran kita materinya ini setelah ini adalah reproduksi. Nah, di sini pembelahan sel itu apa toh kaitannya dengan reproduksi? Ternyata pembelahan sel itu berperan penting dalam reproduksi, yaitu mengakibatkan terbentuknya sel kelamin yang berperan dalam reproduksi. Nah, bagaimana cara pembentukannya? Ini nanti akan dibahas pada materi berikutnya ya. Nanti ada pembentukan sperma, pembentukan ovum, masih setelah ini. Ya, setelah ini bahasanya. Nah, terus lanjut ke pertanyaan kedua. Nih, sebutkan tahapan pembelahan sel secara urut dan ciri khususnya pada setiap tahapnya. Ini kalau saya baca dari jawaban-jawaban sampean ya, rata-rata itu menjawab tidak menyebutkan ciri khususnya. Tetapi semua ciri disebutkan. Juga
semua pembelahan, tahap pembelahan itu, mitosis sendiri, meiosis sendiri, disebutkan semuanya. Padahal di sini sebenarnya tidak seperti itu yang saya minta ya. Coba dipahami pertanyaannya. Sebutkan tahapan pembelahan sel secara urut. Yang penting harus urut ini ya tahapannya. Dan ciri khususnya saja pada setiap tahapnya. Berarti Saman harus tahu dulu. Di video kemarin kan sudah ada tahapan pembelahan ya. Sebenarnya itu baik pada pembelahan mitosis maupun pembelahan meiosis, tahapan pembelahan sel secara urut itu sama saja. Yang 4 itu profase, metafase, anafase, telofase. Kalau interfase itu persiapan pembelahan ya, persiapan sel itu membelah. Jadi tidak termasuk pada tahapan ini. 4 ini harus urut. Kalau mitosis itu hanya profase, metafase, anafase, telofase. Kalau meiosis diulang 2 kali. Makanya namanya ada profase pertama atau profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Terus karena diulang 2 kali pada meiosis, itu berarti ya profase 2, metafase 2, anafase 2 sampai telofase 2. Jadi saya mintanya di sini hanya 4 tahapan ini. Di mitosis sama meiosis itu ciri khususnya sama saja. Ya, coba kita lihat profase ya. Sebentar. Nah, profase itu cirinya kromosom menebal, nukleus atau inti sel dan membran inti rusak. Saya tidak menjelaskan lagi apa itu kromosom nukleus ya. Kemarin di video itu sudah ada gambarnya juga. Artinya videonya itu kan gerak kemarin. Nah, itu sudah tergambar di situ. Kromosom mana, nukleus mana, membran inti mana itu rusak. Sentriol juga sudah ada. Itu pindah menuju ke kutub. Ya. Terus sambil membentuk gelendong pembelahan. Nah, yang seperti jari itu gelendong pembelahan. Metafase. Nah, di metafase ciri utamanya itu membran inti melebur, kromosom berjajar dan berderet pada bidang ekuator. Ekuator ini kan kalau di pelajaran IPS kan garis khatulistiwa lah ya. Nah, melintang gini kan ya. Nah, maka cirinya metafase itu kromosomnya berjajar di ekuator. Jadi tidak perlu panjang-panjang jawabannya. Anafase itu cirinya kromosom bergerak pada kutub pembelahan. Jadi kromosom yang 2 itu masing-masing ketarik satu-satu ya. Satu ke atas, satu ke bawah. Pecah kromosomnya. Itu bergerak pada kutub pembelahan. Tahap terakhir, telofase, cirinya membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis itu adalah tahapan ketika mau membelah. Ini loh, terbentuk sekat, mau sekat pembelahan, mau misah 2 ini. Tapi hanya prosesnya begini. Ini namanya sitokinesis. Ya, yaitu tahap pemisahan sel induk menjadi sel anakan. Kalau mitosis ya 2 sel anakan. Kalau meiosis hasilnya nanti 4 sel anakan. Terus nah ini ya, ini saya ulang lagi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa mitosis itu hanya 4 tahap ya. Tapi ini tidak berarti gini. Mitosis itu berapa kali pembelahan? 4. Enggak begitu. Berapa kali pembelahan? 1 pembelahan saja. Tapi tahapnya ada 4. Betul ya. Tuh, soalnya nanti yang nomor 3 itu banyak pembahasan nanti di situ ya. Banyak dari jawaban sampean itu yang 4 tahap ini dikatakan 4, malah 5. Berapa kali membelah? 5. Karena ada profase, metafase, bukan seperti itu. Hanya ada 1 kali pembelahan
tahapnya itu ada 4 atau 5 masuk interfase. Ya, gitu ya. Nggak apa-apa, namanya masih baru dijelaskan, ya toh. Nah, tapi yang sudah jawab benar, ya berarti sudah paham. Karena setiap pemahaman anak itu tidak sama ya, jadi tidak apa-apa. Nah, yang ketiga, ini langsung saya jawab di sini karena perintahnya, pertanyaannya adalah mengisi tabel, maka sekalian jawabannya sudah langsung saya masukkan ke dalam tabel. Pengertian ya, perbedaan, ada pengertian. Nah, ini kalau sama lihat di modul, sebenarnya pengertian mitosis dan meiosis itu nanti sudah menjadi rangkuman ya, sudah menjadi rangkuman atau ya, dari ini loh, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kalau disatukan itu nanti jawabannya akan menjadi pengertian. Kita baca saja coba. Mitosis itu adalah pembelahan sel, meiosis juga pembelahan sel yang terjadi pada sel somatik. Nah, berarti kan ini tempat terjadinya, ya kan? Atau sel tubuh, sel somatik itu nama lainnya sel tubuh, dengan hasil anakan sel sebanyak 2. Nah, ya kan? Berapa hasil anakannya? 2. Dan bersifat diploid. Bagaimana sifat sel anakannya? Diploid. Nah, kalau yang meiosis, ini pembelahan sel yang terjadi pada sel gonad. Saya ganti ya. Bisa juga sel gamet. Nah, atau nama lainnya sel kelamin. Kalau gonad itu lebih besar dari penyebutannya. Jadi kumpulan gamet itu berada dalam gonad. Gitu. Tapi kalau sel kelamin sendiri itu nama lainnya adalah sel gamet. Nah, jadi jelas perbedaannya, pengertiannya. Yang mitosis terjadi di sel somatik, yang meiosis terjadi di sel gamet. Terus dengan hasil anakan sebanyak 4 dan bersifat haploid. Di sini sudah menunjukkan banyak perbedaan ya dari pengertiannya saja. Lalu dari pengertian ini saya jabarkan menjadi nomor 2. Nah, berapa kali terjadi pembelahan? Ingat ya, bukan 4 atau 5, itu tahapannya. Kalau ditanya berapa kali, hanya 1 kali melalui tahapan yang urut tadi. Itu mitosis. Kalau meiosis 2 kali pengulangan mitosis. Tuh. Jumlah sel anakan yang dihasilkan. Tadi di pengertian sudah. Mitosis itu 2, terus meiosis itu 4. Sifat sel anakan identik atau sama dengan sel induk. Kalau di video kemarin itu dijelaskan begini. Misalnya sel tubuh itu memiliki 46 kromosom. Maka dia nanti kalau membelah jadinya juga 46 buah kromosom. Itu sel tubuh. Sel tubuh itu yang seperti apa toh? Semua sel dalam tubuh kita kecuali sel kelamin. Itu namanya sel somatik atau sel tubuh. Ya. Tuh. Kalau di manusia itu jumlah kromosomnya 46. Ya. Nanti beda, di tikus beda, lebih sedikit. Ya, di ikan beda jumlahnya. Terus kalau meiosis tidak identik dengan sel induk. Artinya dia nanti akan mewarisi setengahnya. Jadi kalau sel tubuhnya 46, maka sel kelaminnya itu nanti akan berjumlah 2-3 pasang. Gitu. Jadi separuhnya. Makanya dikatakan tidak identik atau tidak sama dengan sel induk. Sifat kromosom hasil pembelahan, kalau mitosis itu diploid 2N, kalau meiosis haploid atau N. Tempat terjadinya sel somatik itu mitosis itu di sel tubuh atau sel somatik, terus meiosis itu di sel gamet ya, atau
sel kalah ya. Nah, nanti sampean lihat lagi ya, penjelasan saya ini berulang-ulang, diulang-ulang terus, dilihat terus, nanti biar paham. Seandainya masih belum paham, itu sampean bisa ini, catatannya ini dibaca. Apabila dari penjelasan ini kalian masih bingung, nggak boleh ya, bingung pakai K akhirnya, pakai G, maka sama bebas bertanya. Lewat japri boleh, telepon video call boleh, lewat grup IPA boleh, atau meninggalkan komentar di e-learning gak apa-apa, silahkan ya. Kalau telepon atau video call kenapa boleh, ada syaratnya. Syaratnya kalau saya ndak sibuk ya, nanti akan pasti langsung saya jawab. Nah, kalau malu lewat grup IPA atau di e-learning karena semua banyak yang baca ya, itu bisa lewat japri. Tapi kalau menurut saya enak lewat grup. Artinya gini, saman grupnya itu jangan dipakai kirim-kirim apa stiker ya. Sampai sekarang masih saya lock ya, saya lupa buka, bener lupa buka. Artinya apa? Kalau itu ya nggak apa-apa sih, bebas ngirim stiker, nggak masalah, nggak masalah. Cuma ya itu tadi, akan lebih baik kalau grupnya itu dipakai untuk ini, bertanya ya, bertanya yang nggak jelas. Tapi ya gitu, Saman harus bisa menghargai teman-temannya yang apa namanya, pemahamannya lebih sedikit daripada sampean. Artinya ketika ada temannya yang tanya, kalau sampean bisa jawab, sampean boleh jawab. Dari situ nanti akan saya lihat anak ini paham apa enggak. Itu yang saya pengen di grup. Jadi tidak sekedar saya nge-share informasi lalu sampean komen menimpali temannya dengan stiker seperti itu. Sebenarnya enggak apa-apa sih, cuma nanti temannya ini akan kehilangan informasi penting. Jadi seperti itu. Enggak apa-apa, sah-sah saja. Itu ya. Tapi kalau nanti sampean terlalu banyak ngirimkan stiker, nanti akan saya lock grupnya ya, biar informasi yang penting tidak hilang. Tapi setelah ini akan saya buka, silahkan kalau sampean masih bingung, silahkan bertanya di situ, tidak apa-apa. Yes, sudah ya. Saya kira itu. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.